Assalamualaikum, halo, saya Anggita Yuwardani atau Anggi dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang belum paham apa sih ekonomi moneter Islam itu. Hadirnya saya di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa sih ekonomi moneter Islam itu. Pertama, ada konsep dasar dari ekonomi moneter Islam. Konsep dasar ekonomi moneter Islam. Nah, ekonomi moneter Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sistem dan moneter diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di dalam konsep dasar ekonomi moneter Islam yang pertama ada larangan riba. Dalam ekonomi Islam, riba atau bunga dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Sistem keuangan Islam mendorong keuntungan yang didasarkan pada aktivitas real, bukan spekulasi atau riba. Yang kedua ada zakat dan distribusi kekayaan. Islam mewajibkan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial. Nah, yang ketiga ada kestabilan nilai mata uang. Mata uang dalam Islam seharusnya memiliki nilai intrinsik seperti dalam bentuk emas atau perak. Nah, hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari inflasi yang tidak terkendali. Yang keempat ada sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam adalah pembagian keuntungan dan kerugian atau mudharabah dan musyarakah. Nah, sistem ini mendorong kemitraan yang adil antara investor dan pengusaha. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan itu dilarang. Tujuannya apa? Untuk menghindari ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Sistem moneter Islam menggunakan instrumen seperti sukuk atau obligasi syariah dan tabungan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, ekonomi moneter Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkeadilan dan berkah melalui prinsip-prinsip syariah yang menghindari eksploitasi, ketidakpastian, dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Itulah tadi materi terkait tentang konsep dasar ekonomi moneter Islam. Nah, sistem keuangan Islam didasarkan pada prinsip syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk transaksi ekonomi dan moneter. Ada beberapa dasar pemikiran moneter dalam keuangan Islam. Yang pertama itu ada larangan riba atau bunga. Riba adalah segala bentuk penambahan yang tidak sah dalam transaksi bisnis atau utang piutang. Nah, dalam keuangan Islam, riba dilarang keras karena dianggap eksploitasi dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Yang kedua ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Sistem keuangan Islam berfokus pada keadilan sosial dan ekonomi. Dalam moneter ini diwujudkan melalui bagi hasil dan berbagi risiko, bukan melalui bunga tetap. Nah, instrumen keuangan seperti mudharabah atau kemitraan dan musyarakah atau kerjasama mendorong partisipasi yang adil dalam keuntungan dan kerugian. Keuangan Islam menolak transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, atau dalam hal lain garar. Dalam konteks moneter, hal ini melarang praktik-praktik spekulatif seperti perjudian atau kontrak derivatif yang berisiko tinggi. Uang dalam Islam dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan sistem. Nah, sistem moneter Islam mendorong stabilitas nilai uang dan mencegah inflasi yang merugikan ekonomi. Nah, keuangan Islam mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif yang nyata seperti pertanian, industri, dan infrastruktur untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang berorientasi pada etika dan keadilan, sistem moneter dalam keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Ruang lingkup keuangan Islam. Nah, keuangan Islam mencakup transaksi yang sah berdasarkan akad sesuai prinsip Islam. Nah, akad ini terbagi dalam dua kategori. Ada komersial atau tujuan keuntungan dan ada sosial, yaitu tujuan amal dan tolong-menolong. Nah, contoh dari akad komersial meliputi mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Sementara pada keuangan Islam berfokus pada distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kesejahteraan umat. Untuk filosofi ini didasarkan pada nilai tauhid atau keesaan Allah, keadilan, berbagai risiko, dan menghindari riba.
Nah, investasi dilakukan pada sektor real dan halal, serta transaksi harus berbasis aset nyata. Maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Nah, kebutuhan manusia dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier yang semuanya harus dijaga untuk kesejahteraan hidup. Keuangan Islam mengharuskan penghindaran riba, gharar, maisir, serta penerapan prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Nah, investasi hanya dibolehkan pada sektor halal dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Di sini, keuangan Islam bertujuan untuk memenuhi maqasid syariah dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, sistem keuangan yang sesuai syariat tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bernilai di akhirat. Jika tadi kita membahas tentang uang, kali ini kita akan membahas tentang pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar tempat terjadinya transaksi jangka pendek dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar ini memiliki tujuan untuk menyediakan likuiditas bagi para pelaku ekonomi tanpa melanggar aturan syariah. Ada beberapa konsep dan karakteristik pasar uang syariah. Yang pertama, bebas dari riba. Nah, pasar uang syariah tidak mengenal bunga atau riba. Semua transaksi yang terjadi di pasar ini harus berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa, atau akad yang sah sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Yang kedua, ada instrumen syariah. Nah, instrumen yang digunakan di pasar uang syariah antara lain, pertama ada sertifikat investasi syariah atau sukuk. Nah, surat ini adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan aset real dan berdasarkan transaksi pada prinsip syariah. Yang kedua ada wadiah atau titipan. Nah, produk simpanan jangka pendek yang digunakan untuk menyediakan likuiditas. Selanjutnya mudharabah interbank investment. Nah, instrumen investasi antar bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang terakhir ada sertifikat wadiah bank syariah atau SWBI. Nah, instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas menggunakan akad titipan. Dengan demikian, pasar uang syariah merupakan elemen penting dalam sistem keuangan syariah karena memungkinkan pelaku pasar memperoleh likuiditas dan melakukan investasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Yang terakhir ada fungsi dan peranan bank syariah serta lembaga keuangan non-bank atau LNMB dalam Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah yang menolak penggunaan bunga atau riba. Bank ini menggunakan skema bagi hasil dan kontrak-kontrak syariah seperti mudharabah dan murabahah. Nah, tujuan utamanya adalah mendukung keadilan ekonomi dan menghindari eksploitasi dalam kegiatan bisnis. Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKNB adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk membiayai investasi tanpa menggunakan sistem bunga. Jenis dari LKNB yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, leasing, fintech, asuransi, penggadaian, dana pensiun, pasar modal, dan koperasi. Fungsi dari LKNB yang dimana pertama untuk menyediakan instrumen tabungan dan investasi, kedua menyimpan dan mengalihkan kekayaan, ketiga menyediakan likuiditas bagi masyarakat, yang keempat menawarkan pembiayaan bagi perusahaan dan individu. Peran dari LKNB berperan dalam menyalurkan dana, memudahkan transaksi keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui mobilitas dana. Nah, selanjutnya lembaga keuangan Islam di Indonesia. Ada beberapa lembaga keuangan Islam di Indonesia, yaitu Penggadaian Syariah, yang dimana memberikan pinjaman dengan sistem gadai sesuai syariah. Yang kedua ada asuransi syariah, yang dimana mengelola risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong atau akad tabarru. Selanjutnya ada pasar modal syariah, yang dimana tempat perdagangan surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada reksadana syariah, yang dimana investasi yang mematuhi aturan-aturan syariah. Selanjutnya ada obligasi syariah atau sukuk, instrumen investasi berdasarkan bagi hasil. Nah, ada juga lembaga zakat dan wakaf tunai, mengelola dana sosial untuk kepentingan umat. Ini menekankan bahwa pentingnya bank syariah dan LKNB dalam mendorong keadilan ekonomi dan menjamin keberlanjutan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa saya berikan terkait ekonomi moneter Islam. Yang perlu kita pahami bahwa dalam ekonomi moneter Islam,
sangat jelas larangan transaksi yang mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Dan di mana uang merupakan alat tukar menukar, bukan sebagai alat komoditas yang berlebihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.